Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya, Pater Freddy Lana CMF. Dalam renungan Selasa tanggal 2 Oktober tahun 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 10. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita disuguhkan firman Tuhan yang sangat penting untuk kita hidupi dalam kehidupan bersama. Firman itu berkaitan dengan hal kerajaan surga. Dalam percakapan di antara para murid, Yesus mengajarkan tentang arti kerendahan hati seperti seorang anak kecil agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sebuah pertanyaan kecil yang patut kita renungkan. Mengapa Yesus mengambil seorang anak kecil sebagai teladan hidup, sebagai jalan menuju ke kerajaan surga? Saudara-saudari terkasih, kita tentu mengerti kepribadian seorang anak kecil. Ada beberapa hal yang unik dari seorang anak kecil. Pertama, anak kecil memiliki pemikiran yang sangat polos. Mereka berpikir, berbicara, atau bertanya tentang sesuatu sekedar untuk memahami atau sekedar menyampaikan isi pikiran mereka tanpa ada rasa canggung, rasa takut akan apa yang orang pikirkan, ataupun berbicara dengan intensi-intensi lain di balik pernyataan mereka. Berbeda dengan orang dewasa ketika menyampaikan sesuatu. Mereka penuh makna dan banyak pertimbangan di balik apa yang disampaikan, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Hal kedua adalah anak kecil biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka selalu senang mencari tahu tentang segala sesuatu atau realitas di dunia ini dengan berbagai macam pertanyaan. Rasa ingin tahu seorang anak ini tentu menjadi inspirasi bagi orang dewasa di dalam menyikapi sebuah kenyataan hidup di dunia ini. Anak kecil sangat jujur dan rendah hati saat mereka tidak tahu tentang sesuatu. Mereka selalu bertanya. Berbeda dengan orang dewasa tertentu yang kadang sudah tidak tahu, merasa diri tahu, atau bahkan tidak mau mendengarkan nasihat atau ajaran orang lain. Hal yang ketiga dari pribadi seorang anak kecil, yaitu rasa nyaman dan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua mereka. Seorang anak kecil akan merasa nyaman ketika ia berada bersama dengan orang tua. Mereka tidak akan merasa cemas atau khawatir saat berada bersama dengan orang tua. Saat anak kecil berada dengan ayahnya di atas kendaraan bermotor, dia begitu yakin dengan orang tuanya, walaupun mereka berada di jalan yang penuh dengan risiko. Yang mereka tahu adalah tidak mungkin orang tuanya membiarkan mereka dalam bahaya. Dan banyak lagi contoh yang lain yang ditunjukkan kepada kita bahwa anak kecil memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap orang tua mereka. Saudara-saudara,
Berkenaan dengan kepribadian anak kecil, Yesus mengajarkan kepada para murid untuk memiliki keutamaan-keutamaan seperti anak kecil. Tuhan mau agar para murid menjadi rendah hati, siap untuk belajar, dan juga memiliki keyakinan yang teguh seperti seorang anak. Kata Tuhan jelas di dalam Injil, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti menjadi kekanak-kanakan, tetapi lebih pada belajar untuk memiliki keutamaan seperti anak kecil dalam menanggapi tawaran keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, hal yang kedua yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita ialah kita patut menghormati setiap manusia, termasuk mereka yang tidak memiliki status sosial. Dalam konteks ini adalah anak kecil. Anak kecil dalam kehidupan bersama sering tidak dipandang karena berkaitan dengan kontribusi mereka di dalam kehidupan bersama. Mereka tentu perlu belajar banyak dari orang dewasa. Namun Yesus menunjukkan sisi lain dari seorang anak kecil yang walaupun dalam pandangan tertentu mereka belum memiliki banyak peran, tetapi keutamaan hidup seorang anak kecil memberikan pelajaran berharga bagi orang dewasa. Selain itu, anak kecil juga adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Yesus juga menyertakan kenyataan lain, bahwa seorang anak kecil memiliki malaikat yang setiap harinya berdoa kepada Bapa di surga dan selalu menjaga mereka dari setiap tindakan yang tidak menghargai kemanusiaan manusia dari seorang anak kecil. Saudara-saudari terkasih, hal yang terakhir yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita ialah ketika kita menyambut seorang anak kecil di dalam nama Tuhan, berarti kita menyambut Yesus sendiri. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus begitu mencintai semua orang, termasuk anak kecil. Sampai-sampai dalam tanda petik Yesus memasang badan atau menjadi pelindung bagi anak kecil, agar orang dewasa tidak semena-mena terhadap anak kecil. Tuhan tahu bahwa umatnya sangat mencintai dia. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar dihormati dan dimuliakan juga di dalam diri seorang anak kecil. Dengan perkataan ini, Tuhan secara tidak langsung menunjukkan bagaimana cara dia menjaga anak kecil di dalam kehidupan bersama, agar orang dewasa tidak semena-mena terhadap anak kecil. Saudara-saudari terkasih, mari kita menunjukkan rasa hormat kita kepada sesama, termasuk juga anak kecil. Dengan demikian, kita akan mendapatkan pahala surgawi di dalam kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.